Terima kasih telah mengklik video ini and welcome to Minoverse. Hey ho, Movie Hunter. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Mino di segmen Alur Cerita Film. Pada kesempatan kali ini, Mino akan membawakan alur cerita sebuah film gore, sakit, dan penuh plot twist yang mencengangkan. Tapi tenang guys, adegan ngeri-ngeri sedapnya hanya ada di scene-scene awal saja. Selanjutnya kalian akan dibikin kaget dengan plot twist yang ada di film ini. Film ini berjudul No Mercy tahun 2010 dan bergenre crime thriller. Membahas tentang tema balas dendam yang dikemas begitu baik dan apik. Banyak sekali film-film yang mengisahkan tentang balas dendam yang kemudian menyuguhkan berbagai adegan peperangan dan pembunuhan. Tapi toh Mino hanya maklum ya guys, bukan membenarkan. Film ini seakan memotivasi kita supaya jangan pernah sampai membuat luka yang teramat dalam agar tak terlahir dendam. Film dibuka dengan penemuan mayat mutilasi di ladang oleh dua orang fotografer. Tubuh korban dipotong menjadi 6 bagian. Dan inilah No Mercy. Seorang dokter ahli forensik bernama Kang Min Ho sedang mengajar di Akademi Kepolisian bagaimana cara mengidentifikasi penyebab kematian seseorang dari hasil otopsi. Kang sudah memiliki jam terbang yang tinggi dan sangat profesional saat melakukan otopsi. Karena jasanya, banyak kasus yang berhasil dipecahkan. Kang memiliki putri bernama Hye-won. Hye-won yang saat ini sedang berada di Amerika mengabarkan kepada Kang bahwa dia menunda kepulangannya dari Amerika. Kemudian Kang mendapatkan telepon dari pihak kepolisian untuk datang ke lokasi penemuan mayat tadi. Polisi pun dikerahkan untuk menangkap pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti. Pemimpin investigasi bernama Oh dan detektif bernama Yoon Jong bertugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Sedangkan Min Seo Young yang baru bergabung menjadi detektif junior sangat jengkel karena hanya diberi tugas menjaga polis lain. Lalu Min melihat ada jejak kaki yang tidak simetris di dekat TKP. Ternyata Min dulunya murid Kang ketika berada di Akademi Kepolisian 5 tahun yang lalu. Min selalu didiskriminasi oleh Yoon karena dia masih anak baru. Polisi sudah menyusun potongan tubuh korban, namun ternyata ada bagian tubuh korban yang tidak ada di TKP, yaitu tangan kanannya. Otopsi pun dilakukan untuk mengetahui penyebab pembunuhannya. Proses pembedahan mayat dilakukan oleh ahli forensik senior, yaitu Profesor Kang. Wanita itu bernama Oh Yun Ah, berumur 29 tahun dan bekerja di sebuah bar. Kang mengatakan, sangat menyedihkan sekali wanita yang cantik dan bertubuh bagus ini harus tewas secara mengenaskan. Detektif Yoon memberikan analisis pembunuhan yang biasa saja, sedangkan Min bisa memberikan analisis yang logis. Min bilang kalau pembunuh pasti sengaja ingin menunjukkan mayat tersebut, karena apabila si pembunuh berniat menghambat proses investigasi, harusnya semua bagian tubuh disembunyikan di tempat yang berbeda-beda. Tapi anehnya, ini hanya tangan kanannya saja yang disembunyikan. Kemudian tanpa canggung Profesor Kang mulai melakukan prosedur otopsi. Dengan santai dia menyilet dada, mematahkan tulang rusuk, mengeluarkan organ dalam, lalu mencacahnya menjadi bagian kecil guys. Dimasukkan ke dalam larutan kimia. Gak kuat aku guys. Semua adegan ini diperlihatkan tanpa sensor ya guys. Mesti membuat ngilu, tapi adegan pembedahan ini cukup seru loh guys. Karena tak kuat melihat proses pembedahan ini, akhirnya Min muntah. Mino kalau jadi Min langsung keluar ruangan kali guys. Dari awal nggak kuat. Tapi tenang, adegan sadis ini hanya sampai di sini. Lanjut. Profesor Kang menyampaikan penyebab kematiannya adalah kerusakan otak karena tengkoraknya pecah. Tanah yang mengandung unsur granit ditemukan di dalam mulut, hidung, dan telinga korban, dan banyak unsur garam di sekujur tubuhnya. Kemungkinan mutilasi dilakukan di laut untuk menghilangkan darah, lalu dibuang di sungai. Senjata yang digunakan untuk membunuh adalah benda panjang dan keras karena tengkorak korban sampai pecah. Korban mungkin dibunuh di gundukan tanah granit yang biasanya ditemukan di pabrik semen. Min pun teringat reklamasi di area Sungai Kem dan banyak pabrik semen yang didirikan di sana. Polisi pun membagi tugas, sebagian mencari pacar dari korban dan sebagian lagi memeriksa pabrik semen. Polisi akhirnya menemukan Byung Do, pacar dari korban Oh Yun Ah. Sedangkan di pabrik semen, Min melihat sekelompok demonstran yang menolak reklamasi Sungai Kem. Kemudian potongan tangan dengan kutek yang sama pun ditemukan.
Byung-do mengaku sudah sebulan tidak bertemu dengan Yeon-ah, sedangkan karyawan pabrik semen juga dimintai keterangan mengenai potongan tangan tersebut, tapi mereka semua tidak ada yang tahu kejadian pembunuhan tersebut. Min yang masih lembur sampai malam mendatangi rumah Profesor Kang. Kang memiliki seorang putri yang sedang bersekolah di Amerika, dan setelah sekian lama Hye-won akan pulang besok. Min memperlihatkan foto potongan tangan yang ditemukan di pabrik semen siang tadi. Min masih kebingungan kenapa pembunuhnya menyisakan satu tangan seperti itu. Kang berpikir sepertinya pembunuh ingin menyampaikan sebuah pesan kepada pihak kepolisian. Kang mengatakan tidak ada yang namanya pembunuhan tanpa motif, jadi selalu selidiki segala kemungkinan. Min mencari berita seputar reklamasi dan tanggul, di mana para demonstran tidak ingin ekosistem Sungai Kem terganggu karena dibuatnya tanggul. Dan PT Tu Seong Concrete adalah pemasok tunggal di proyek tanggul tersebut. Keesokan harinya di kantor, Detektif Yoon tidak ingin Detektif Junior Min ikutan membahas kasus sepenting ini, tapi ternyata Min sudah diberi izin oleh Oh. Min mempresentasikan hasil penyelidikannya. Demonstran-demonstran itu adalah komunitas pencinta lingkungan I Love Venus. Kenapa disebut Venus? Karena ternyata mereka menganggap Sungai Kem adalah perwujudan dari Dewi Venus, Dewi Kecantikan. Di dalam buku milik pemimpin kelompok mereka, yaitu Lee Seong-ho, mengatakan bahwa pemerintah telah memotong Sungai Kem untuk dijadikan tanggul dan reklamasi menjadi 6 bagian. Sama ya guys, seperti jumlah potongan tubuhnya Oh Eun-ah. Lanjut, di dalam bukunya juga dikatakan bahwa Lee Seong-ho berupaya untuk menghukum orang-orang jahat yang telah memotong tubuh Indah Dewi Venus. Ada 3 lokasi terkait pembunuhan ini, yakni pabrik semen Tu Seong, bibir pantai, dan juga muara sungai. 3 lokasi ini diduga sengaja diincar oleh pelaku untuk menyampaikan suatu pesan. Meskipun pabrik beroperasi selama 24 jam, namun di hari kejadian sekitar 20 menit terjadi pemberontakan oleh para demonstran, dan waktu 20 menit itu sangat cukup untuk melakukan pembunuhan. Di lokasi mayat ditemukan jejak kaki yang tidak simetris atau bengkok serta jejak tongkat. Lee Seong-ho diduga menjadi pembunuhnya karena Lee menderita polio dan cacat stadium 4 dan dia selalu menggunakan tongkat untuk berjalan. Para polisi pun ditugaskan untuk menangkap Lee dengan tuduhan kekerasan dalam demonstrasi. Saat diinterogasi, Lee bilang bahwa Sungai Kem sangat indah seperti Dewi Venus dan menjadi habitat dari banyak hewan. Detektif Yoon pun tidak memperdulikan ocehannya dan bertanya apakah dia pembunuhnya atau bukan. Oh pun memberikan kesempatan kepada Min untuk melakukan interogasi. Min tahu jika setelah tanggul dibuat, ayah Lee kehilangan mata pencariannya sebagai nelayan. Dan tak lama kemudian ayah Lee meninggal, kemudian disusul dengan adiknya yang bunuh diri. Kebencian terhadap proyek tanggul dan obsesi terhadap Sungai Kem inilah diduga menjadi motif pembunuhannya. Ditambah lagi dengan bentuk sepatu Lee sangat cocok dengan jejak kaki yang ditemukan di TKP, begitu pula dengan posisi tongkatnya. Lee pun sangat kagum dengan analisa detektif Min, dan Lee akhirnya mengakui dialah pembunuhnya. Tenang guys, ini baru permulaan. Kita lanjut ya. Di lain tempat, Profesor Kang menunggu kedatangan putrinya Hye-won, tapi putrinya tak kunjung datang. Lalu datanglah mas-mas misterius yang memberikan sebuah amplop kepada Kang atas nama Lee Seong-ho. Aduh mohon maaf ya guys, ada suara motor. Maklum ya, Mino tuh tinggalnya di kampung, jadi motor, truk semuanya pada lewat. Maaf ya, kita lanjut ya. Yang ternyata isinya adalah foto-foto penculikan putrinya Hye-won. Kang mencari pria tadi tapi sayangnya sudah menghilang. Lalu Min menelepon Kang dan mengatakan bahwa Lee Seong-ho sudah mengaku bahwa dialah pembunuhnya. Hye-won juga ternyata sudah pulang dari seminggu yang lalu. Kang pun langsung mendatangi kantor polisi. Lee bilang bahwa ia telah menggaji Yeon-ah dan entah kenapa selama proses interogasi Lee selalu melihat jam dinding. Dengan sangat panik, Kang langsung masuk ke ruangan interogasi sendirian dan mengunci pintunya. Kang langsung bertanya kepada Lee di mana putrinya berada dan apa yang Lee inginkan sebenarnya. Kang mengancam akan membunuh Lee jika terjadi sesuatu kepada putrinya. Lee pun bilang bahwa ia ingin menyampaikan pesan pada pembunuhannya, tapi karena cara itu kurang efektif untuk kepolisian, Lee ingin membuat perjanjian dengan Kang. Lee ingin Kang bisa meloloskannya dari tuduhan pembunuhan dan mengeluarkannya dari sana dalam waktu 3 hari atau Hye-won akan mati. Kang masih tidak mengerti apa maksud Lee yang sebenarnya, tapi Kang menyetujui perjanjian tersebut.
Lalu Kang tahu dari Min bahwa barang bukti berupa gergaji mesin sudah ditemukan dan sekarang ada di laboratorium. Kemudian Kang membawa pisau bedah untuk menyayat kaki anjing peliharaannya. Yun meminta Min untuk segera meminta laporan otopsi ke Kang dan juga hasil tes darah di gergaji mesin. Lalu mas-mas analis barang bukti diminta Kang untuk ke ruangannya. Kang pun diam-diam masuk ke ruang laboratorium untuk mencari gergaji mesin tersebut, kemudian membersihkannya dan mengganti noda darahnya. Lalu ketika Min sampai di rumah sakit, Kang juga baru sampai ke ruangannya, beralasan menanyakan apakah tes darah di barang bukti tersebut sudah selesai. Hasil tes darah akan keluar besok dan laporan otopsi juga belum selesai. Kang mengatakan bahwa Lee bisa saja bukan pembunuh yang sebenarnya. Keesokan harinya, Kang mendatangi Lee dan ingin menelpon putrinya Hyewon, tapi ternyata karena nomornya nggak nyambung, Kang semakin emosi dan memukuli Lee. Sampai akhirnya telepon berdering kembali dan itu adalah Hyewon. Hyewon ketakutan dan ingin ayahnya segera menolongnya. Kang pun berjanji akan segera menolongnya, lalu telepon pun terputus. Gergaji mesin sebagai alat mutilasi sudah dibereskan oleh Kang. Tersisa senjata yang menewaskan Yun Ah, tapi Lee tidak mau menjawab di mana dia menyimpannya. Kang pun mencari petunjuk di tempat tinggalnya Yun Ah. Lalu Kang membayar seorang mbak-mbak PSK yang mengenal Yun Ah. Akhirnya Kang tahu Yun Ah memiliki pacar bernama Byung Do. Hasil tes darah sudah keluar dan itu bukanlah darah manusia, melainkan darah seekor anjing. Polisi pun semakin bingung dan merasa dipermainkan. Polisi juga tidak tahu siapa yang sudah memukuli Lee. Tim dibentuk untuk mencari barang bukti di rumah Lee dan pabrik semen. Sementara Min diminta ke rumah Profesor Kang untuk mengambil laporan hasil otopsi, karena laporan hasil otopsi adalah syarat untuk membuat surat penahanan Lee. Kang tidak menemukan Byung Do di tempat perjudian pacuan kuda. Lalu Min menelpon Kang untuk meminta laporan otopsinya. Kang bilang laporannya belum selesai karena dia sedang sakit. Min bilang kalau polisi akan mencari barang bukti di rumah Lee. Kang pun langsung bergegas ke rumah Lee untuk menemukan barang buktinya terlebih dahulu. Kang melihat pintu bawah tanah dan membukanya dengan pisau bedah, tapi tidak ada yang benda penting di dalamnya. Lalu Kang melihat foto Lee bersama pria misterius yang tempo hari memberikan foto putrinya di bandara. Polisi pun sudah datang ke rumah Lee. Kang langsung bersembunyi dan untungnya tidak terlihat oleh pihak kepolisian. Polisi menemukan tongkat besi yang ada noda darahnya. Di lain tempat, Min mendatangi rumah Kang. Bukan Kang yang dia temui, melainkan anjing peliharaan Kang dengan banyak darah di kakinya. Min membawa anjing tersebut ke dokter. Dokter bilang bahwa anjing tersebut disayat oleh sesuatu yang tajam seperti pisau bedah. Makin curiga lah Min. Di sini sudah makin seru ya guys. Lanjut. Dengan menahan luka di punggungnya, Kang mendatangi kantor polisi terdekat. Polisi yang melihat foto Lee mengatakan jika pria yang bertopi itu adalah Pyeong-sik. Pyeong-sik adalah anak yatim piatu yang diangkat oleh ayahnya Lee. Pyeong-sik adalah pacar dari Sujin, adik dari Lee. Dan setelah Sujin meninggal, mereka berdua meninggalkan desa tersebut. Kang menyelinap masuk ke rumah lama Lee dan menemukan satu kamar yang digembok. Ketika gembok berhasil dijebol, di dalam kamar terdapat banyak sekali foto Kang dan Hyewon, serta artikel tentang kasus pemerkosaan seorang gadis SMA. Lee dan Pyeong-sik memang mengincar ayah dan anak ini dari awal. Di dalam kamar tersebut ada sebuah tirai yang tertutup. Ketika tirai akan dibuka, Pyeong-sik tiba-tiba datang. Terjadilah kejar-mengejar. Kang terus mengejar Pyeong-sik, namun karena kondisi Kang dalam keadaan terluka dan sudah kelelahan, dia sempat tertabrak mobil. Kang bertanya kepada Pyeong-sik di mana putrinya berada, tapi dia terus dipukuli Pyeong-sik dan akhirnya tidak sadarkan diri. Ketika Kang sudah kembali ke kantornya, dia terus terbayang-bayang bagaimana kondisi putrinya sekarang. Di lain tempat, senjata untuk membunuh sedang diidentifikasi. Yun meminta Min untuk membawa pisau bedah yang polisi temukan di rumah Lee untuk diperiksa di lab. Min bertanya kepada mas-mas analis lab apakah dia selalu standby di ruangan itu. Analis itu bilang dia sempat pergi sebentar ke ruangan Profesor Kang. Min pun langsung mengecek ruangan Profesor Kang. Dan Min menemukan foto Lee dan Pyeong-sik yang disembunyikan oleh Profesor Kang. Hasilnya mengatakan golongan darah di tongkat besi tersebut ternyata tidak cocok. Yun Ah golongan darah O, sedangkan di tongkat itu adalah golongan darah B. Nah lo guys, makin mumet ya guys. Sebentar minum-minum dulu ya guys. Oke, lanjut.
Kang menemui Lee kembali. Kang menduga Lee membunuh Yun Ah karena kasus persidangan yang dulu atas kesaksian otopsinya. Tapi Lee bilang dia tidak tahu apa-apa yang dibicarakan oleh Kang. Kang bilang bahwa polisi sudah menemukan terlebih dahulu senjata yang dipakai untuk membunuh. Kang memohon agar putrinya dilepaskan, tapi Lee bilang dia harus lepas dulu dari tuduhan pembunuhannya agar Hyewon bisa dibebaskan. Berkali-kali Lee bertanya kepada Kang, kira-kira menurutnya kenapa dia harus membunuh Yun Ah? Pertanyaan yang aneh ya guys. Lalu Kang berdiskusi dengan Lee. Di scene ini tidak diperdengarkan diskusi apa yang mereka bicarakan. Min akhirnya bertemu dengan Kang. Min tahu Kang telah memanipulasi barang bukti. Kang pun akhirnya terpaksa bilang bahwa putrinya sedang disandra. Dan jika Lee dipenjara, maka Hyewon putrinya tidak selamat. Min yang semakin mengerti adanya keterkaitan antara Lee dan Kang mencari tahu rekam jejak Profesor Kang, di mana ternyata pada tahun 1995 ada kasus di mana Lee menjadi penggugat dan Sujin adik Lee menjadi korban. Min meminta bantuan temannya di bagian data sistem keamanan untuk mencari tahu kasus tersebut lebih dalam. Kasus tersebut ternyata kasus pemerkosaan seorang siswi SMA beramai-ramai, di mana ketiga tersangkanya yang berasal dari keluarga pejabat dibebaskan karena tidak cukup bukti. Dan Yun Ah menjadi salah satu saksi dalam kasus tersebut, lalu Profesor Kang adalah dokter ahli forensiknya. Min pun bertemu dengan Lee. Min bertanya apakah pembunuhan ini karena hasil forensik dari Kang di kasus adiknya Lee, Sujin. Min bilang hasil otopsi Profesor Kang pasti benar, tapi Lee bilang, apa kamu tidak tahu sejahat apa Profesor Kang dahulu? Masa lalu bisa dilupakan, namun tidak akan bisa dihapus. Lalu Lee memberikan tongkat miliknya. Ternyata tongkat tersebut sangat cocok sebagai senjata pembunuhnya. Kemudian Pyongsik menelpon Min dan membocorkan apa yang akan dilakukan oleh Kang. Di saat yang sama, Kang berusaha mencari keberadaan Byung-do, pacar dari Yun Ah. Lalu Kang menelpon mbak-mbak PSK untuk meminta pertolongannya. Mbak-mbak PSK pun datang untuk menggoda Byung-do dan mengajaknya hohohehe. Ngerti kan guys, nggak perlu Mino jelasin ya. Lalu Kang mengambil gelas yang sebelumnya sudah dipegang oleh Byung-do. Dan adegan mantap-mantap pun dimulai. Spermatozoa dari Byung-do dibawa dan diberikan kepada Kang. Apakah tujuan Kang sebenarnya ya guys? Sabar, lanjut ya guys. Ketika Min mendatangi Kang, Pyongsik langsung memukul Min hingga pingsan. Pyongsik sengaja menjebak Min agar dia tidak membuka mulut. Min kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Kang pergi ke ruangan otopsi dan menempelkan sidik jari Byung-do di jasad Yun Ah. Lalu mengoleskan spermatozoa Byung-do di rahim dan di permukaan. Aduh, permukaan serabi lempitnya ya guys, aduh. Kemudian laporan otopsi pun dibuat. Kang mengingat kejadian di pengadilan dahulu, di mana Yun Ah memberikan kesaksian di mana Sujin dan 3 teman prianya melakukan hubungan badan karena suka sama suka. Begitu pula dari hasil forensik Kang, di mana selaput darah tidak robek dengan parah, yang berarti tidak ada paksaan. Karena kesaksian ini dan hasil otopsinya, 3 tersangka anak pejabat itu dibebaskan. Ayah Sujin yang bernama Xiong pun menangis dan berteriak histeris karena anaknya tidak mungkin seperti itu, dan terlihat tatapan Lee yang penuh dengan dendam. Di kantor polisi, Lee sudah membawa pengacaranya. Lee tiba-tiba mengatakan bahwa ia tidak membunuh Yun Ah. Pengacaranya bilang Lee terpaksa memberikan pengakuan palsu bahwa dialah yang membunuh karena telah disiksa secara fisik. Ternyata ini semua rencana dari Kang. Saat diskusi, Kang bilang bahwa pihak kepolisian tidak memiliki bukti yang kuat. Lee bisa mengaku dia membunuh dengan menggunakan tongkatnya untuk mengulur waktu agar Kang bisa membuat laporan otopsi yang sudah dimanipulasi. Tongkat itu tidak bisa dijadikan bukti kuat karena ada banyak orang yang memiliki tongkat tersebut. Dan tentunya tidak ada bercak darah di tongkat Lee. Jadi maksudnya di sini buktinya nggak kuat gitu loh guys. Begitu pula dengan jejak sepatu di dekat lokasi kejadian juga bukanlah bukti yang kuat. Polisi pun mulai kelabakan. Setelah itu, laporan otopsi sudah sampai di kantor polisi, di mana Kang menulis bahwa Yun Ah telah diperkosa oleh Byung-do karena ditemukan spermatozoa dan sidik jari Byung-do di jasad Yun Ah. Byung-do pun ditangkap dan Lee dibebaskan. Gila banget ya guys, speechless sih pas Mino nonton ini. Lanjut.
Min yang sudah sadar di rumah sakit mendapatkan data yang dia minta dari temannya. Ternyata ada 2 hasil otopsi. Yang pertama, hasil yang dikeluarkan oleh Kang saat persidangan, dan yang satunya menyebutkan bahwa selaput darah Sujin mengalami robek parah. Itu artinya Profesor Kang telah memberikan laporan otopsi yang palsu. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Yun Ah sebagai saksi kemungkinan sudah disuap oleh keluarga pelaku untuk memberikan kesaksian palsu. Ketiga terdakwa ini pun diketahui sudah tewas, 2 karena kecelakaan dan 1 dibunuh saat di klub malam, lalu pembunuhnya tidak ditemukan. Min pun bergegas ke rumah lama Lee dan menelpon Yun untuk mengirimkan tim ke sana karena Profesor Kang pasti dalam bahaya. Kang pun sampai di rumah Lee yang baru. Berkali-kali Kang bertanya kepada Lee, di mana putrinya berada. Tapi dijawab nggak jelas gitu guys sama Lee. Haho, pahpo, pahpo. Pokoknya dijawab ngalor ngidul gitulah guys. Kang pun benar-benar minta maaf soal kasus Sujin dan tiba-tiba Lee mengamuk dan memukuli Kang. Lee terus memukuli Kang karena Kang telah membuat laporan palsu yang membuat seolah-olah adiknya adalah pelacur. Kang teringat kejadian dahulu, di mana ternyata anaknya Hyewon menderita penyakit Gaucher, penyakit bawaan lahir yang membuat lemaknya bertumpuk dan mempengaruhi fungsi organ dan tulang. Hyewon ke Amerika ternyata untuk berobat kepada dokter ahli di sana, dan karena itulah Kang terpaksa memberikan laporan otopsi palsu. Karena keluarga terdakwa akan membantu biaya transplantasi tulang sumsum Hyewon yang harus dilakukan setiap setengah bulan. Di satu sisi, setelah persidangan selesai, Seong, ayah Sujin memohon agar Kang mengatakan yang sejujurnya, karena anaknya Sujin tidak mungkin berbuat seperti itu, dan percakapan itu pun dilihat oleh Lee. Kang pun menangis berkali-kali dan meminta maaf bahwa dia telah bersalah. Kang ingin dirinya saja yang dibunuh, bukan putrinya, karena putrinya tidak bersalah. Tapi Lee bilang, karena kejadian itu, orang kampungnya sudah menyalahkan keluarganya dan mengutuk keluarganya, bahwa Sujin sampai depresi dan akhirnya bunuh diri. Kebencian di dalam tubuh Lee semakin besar dan ia tidak bisa menghilangkannya. Lee bilang jika semua sudah terlambat karena Hyewon sudah mati. Di lain tempat, Min sudah sampai di rumah lama Lee dan ada Pyongsik di sana. Lalu Min diserang. Ketika Pyongsik akan membunuh Min, Min berhasil menembaknya. Min pun berhasil masuk ke ruangan di balik tirai dan betapa terkejutnya Min dengan apa yang dia temui di ruangan itu. Kembali ke rumah baru Lee, Kang tidak percaya Hyewon telah mati dan terus memukuli Lee agar dia mau mengaku di mana putrinya berada. Ketika Kang akan membunuhnya, Lee akhirnya mau menunjukkan di mana Hyewon berada. Lee bilang Hyewon ada di rumah lamanya. Kang langsung bergegas menuju ke sana. Sesampainya di rumah lama Lee, Min menahan Kang yang mau menuju ke tirai balik kamar. Dan ternyata ada mayat Hyewon yang ditaruh di tumpukan bunga-bunga. Ketika Kang akan mengangkat tubuh Hyewon, betapa terkejutnya Kang. Tubuh Hyewon tidak ada, hanya kepala, kaki, dan tangannya saja guys. Ini beneran sih skin yang ngeri banget guys. Ternyata potongan tubuh Yun Ah yang dibedah dan dimanipulasi oleh Kang dengan spermatozoa Byung-do adalah potongan tubuh Hyewon, anaknya sendiri yang sudah ditukar. Entah di mana potongan tubuh Yun Ah yang asli. Hyewon juga sebenarnya sudah dibunuh dari awal. Telepon dari Hyewon yang mengulur waktu jadwal kepulangannya hanyalah suara rekaman. Begitu pula ketika dia meminta tolong kepada ayahnya karena sedang disandra, itu adalah suara rekaman. Kang pun semakin kehilangan akal mengingat apa yang sudah ia perbuat pada tubuh putrinya sendiri. Polisi dalam perjalanan ke rumah lama Lee, lalu Kang mendatangi Lee yang sudah sampai di sana. Lee mengatakan, sangat menyakitkan bukan mengetahui apa yang sudah kamu lakukan kepada tubuh putrimu sendiri. Rasa sakit dalam ingatan lebih menyiksa daripada rasa sakit di dalam hati. Lee sengaja terus memancing emosi Kang dengan mengatakan betapa rindunya Hyewon terhadap Kang. Dan yang terjadi, dor! Kang menembak Lee dengan pistol milik Min dan tewas di tempat. Kang pun bunuh diri karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Di akhir film, terdengar kutipan dari Lee bahwa memaafkan jauh lebih menyakitkan daripada kematian, karena memaafkan akan memendam rasa sakit di dalam hatimu. The end.
Merinding disco Mino guys saat menonton film ini. Alur yang begitu epik dan plot twist di akhir cerita benar-benar bikin merinding. Terkadang kita melakukan sesuatu hal kepada orang lain tanpa memikirkan apa yang terjadi terhadap kehidupan orang tersebut. Karena tidak selalu indah, terkadang kita adalah tokoh antagonis dalam cerita orang lain. Makanya ya guys, dipikirkan dulu ketika kita mau berbuat sesuatu ataupun berkata sesuatu kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu apakah orang lain itu menyimpan dendam atau tidak terhadap perilaku kita. Oke guys, silakan klik like-nya kalau misalnya kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa pencet juga tombol subscribe-nya ya. Yang pencet subscribe Mino doain dapat pahala, amin. Sekian alur cerita kali ini. Apabila kalian ada request film lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.